Menarik sekali ketika sudah banyak postingan di media sosial, terutama di grup penerima bantuan sosial yang ada di Facebook ya, terkait dengan pencairan bantuan PKH dan juga program sembako atau bagi Anda yang masih mengistilahkan sebagai BPNT untuk tahap kedua. Banyak sekali postingan-postingan yang tentunya ini simpang siur dan menjadi dilema eh, bagi masyarakat, terutama para penerima bantuan sosial. Oke, di sini misalkan ya, ada postingan, "Alhamdulillah cair KKS Mandiri hari ini sebesar Rp600.000 tertanggal 12 Mei tahun 2025." Ya. Ini, sebaran video pendek ya, yang disebarkan di grup penerima bantuan sosial ini menjadi gaduh sekali di grup penerima bantuan sosial. Lalu juga ada yang menginfokan fix info Kemensos. Oke, saya juga tidak tahu ini apakah SDM pendamping sosial atau bukan. Fix info Kemensos BPNT tahap 2 cair minggu keempat bulan Mei ini untuk 3 periode April, Mei, Juni Rp600.000. Oke. Nah, masih banyak lagi postingan terkait dengan cairnya bantuan PK dan juga BPNT ya, tahap kedua. Berkali-kali banyak postingan setruk yang beredar dan itu ditransaksikan di sekitaran bulan Mei ini, ya, ada yang tanggal 12, 13, ada yang di awal bulan Mei, bahkan yang menyatakan bahwa bantuan PKH ataupun bantuan BPNT ini sudah mulai cair untuk tahap yang kedua. Benarkah demikian? Lalu kira-kira kapan untuk penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia? Oke, jika saya mengajak Anda untuk melihat postingan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Instagram Kemensos ya, yang resmi, yang tentunya bercentang biru di sini, silakan Anda bisa scroll untuk postingan 5 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 9 Mei tahun 2025. Ya, di sini Kementerian Sosial memposting bahwa Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik ini melakukan pemutahiran untuk data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah data terpadu yang ini adalah satu-satunya data tunggal dan ini diklaim sebagai pertama kalinya data di Indonesia menggunakan satu data tunggal, yaitu DTSEN sendiri. Dan DTSEN sendiri baru saja BPS bersama Kementerian Sosial ini bekerjasama memberikan tugas kepada para pendamping sosial program Keluarga Harapan untuk melakukan ground check kepada target-target yang dianggap masuk ke dalam DTKS, lalu ada P3KE dan juga hasil dari yang dilakukan oleh BPS, yaitu adanya sensus ekonomi ya yang dilakukan oleh para petugas BPS, dan ground check tersebut sudah selesai tentunya di tanggal 9 kemarin ya, di tanggal 9 yang lalu Kemensos bersama BPS memutakhirkan DTSEN tersebut. Dan di video sebelumnya saya sudah menginfokan kepada Anda bahwa untuk penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun program sembako kedepannya hanya berasal dari keluarga yang berkategorikan ke dalam desil 1, yaitu untuk keluarga yang miskin ekstrim, dan juga desil kedua untuk keluarga miskin. Dan penetapan final layak atau tidaknya KPM ya, layak atau tidaknya masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial yang ada di desil 1 maupun desil 2 ini murni adalah wewenang dari Badan Pusat Statistik. Jadi BPS yang menentukan pantas atau tidaknya, layak atau tidaknya warga atau masyarakat ini menerima PKH ataupun BPNT. Nah, jika melihat dari postingan Kementerian Sosial tersebut tanggal 9 Mei, maka otomatis kemungkinan besar seminggu ke depan ini kemungkinan tidak ada rencana untuk pencairan bantuan tahap kedua karena proses verifikasi lalu proses untuk pemutakhiran data ini membutuhkan waktu yang tentunya tidak bisa singkat, apalagi ini penggunaan data tunggal ini adalah perdana di tahun 2025 seperti itu. Namun hal yang menarik juga bagi saya ada postingan dari KPM yang menunjukkan bukti screenshot ya dari cek bansos di Google. Ternyata di sini ada status ya untuk sembako April Juni 2025 ini sudah mulai masuk ya untuk PKH April Juni untuk program PKH dan juga sembako. Nah, ini menjadi hal yang tentunya menarik saya untuk juga melakukan cek di aplikasi yang saya miliki. Pertama, saya mengecek salah satu KPM saya, random ya, saya pilih yang
periode yang lalu ini cair, dan insya Allah untuk periode tahap kedua ini masih dianggap, ya saya masih menganggap layak untuk masih menerima bantuan sosial PKH maupun bantuan sembako. Dan nantinya meskipun saya menganggap KPM ini masih layak untuk mendapatkan sembako ataupun PKH, lagi-lagi kita akan mengikuti bagaimana keputusan final dari Badan Pusat Statistik ya, BPS, yang pantas menentukan apakah KPM yang kemarin cair ini akan cair kembali atau tidak. Jadi BPS yang berwenang. Ya, tergantung bagaimana evaluasi dari BPS apakah ini layak masuk ke desil 1 atau desil kedua berdasarkan hasil ground check yang saya lakukan di bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, ketika saya mengecek nama KPM tersebut, pertama saya memastikan apakah ada kesamaan. Ya, saya cek di cek bansos di Google, ternyata statusnya yang ditemukan ini masih status lama, yaitu untuk PKH Januari hingga Maret 2025. Sehingga untuk April hingga Juni ini masih belum masuk. Ini untuk KPM versi saya yang saya dampingi, yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Lalu juga saya hari ini, pagi ini, sebelum saya posting video ini juga mengecek melalui aplikasi SIGNG. Dan meskipun kedepannya SIGNG ini tidak dipakai sebagai acuan dasar, namun kita masih bisa melakukan checking ya, cek KPM, cek penerima bantuan sosial, cek komponen yang dimiliki oleh KPM, anak yang bersekolah di mana, apakah status dapurnya aktif atau tidak, dan yang lain sebagainya. Ketika saya cek melalui aplikasi SIGNG saya, nah, keterangan terbaru juga sama, di sini masih yang Januari Maret 2025 ya, baik di sini PKH. Jadi PKH Januari Maret untuk PT Pos Indonesia. Untuk PKH bulan April hingga Juni ini juga masih belum muncul di aplikasi SIGNG. Jadi kesimpulan dari hasil cek saya untuk KPM yang saya dampingi melalui pencairan PT Pos Indonesia, untuk aplikasi SIGNG maupun cek bansos di Google ini semuanya masih belum muncul ya untuk alokasi tahap kedua, baik itu PKH maupun program sembakonya. Nah, artinya ini jika ada versi yang berbeda yang diunggah oleh KPM dan juga dari apa yang saya cek sendiri. Nah, bagaimanapun juga nantinya kita akan melihat di minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu terakhir. Kita pasrah saja bagaimana nanti Kemensos mengatur skema ini, karena lagi-lagi ini menjadi wewenang BPS untuk menentukan, dan ini menjadi skema yang baru tentunya. Nah, seperti itu. Kita doakan semoga untuk proses penyaluran bantuan PKH maupun program bantuan sembako alokasi tahap kedua ini semoga diberikan kelancaran sehingga nantinya KPM tidak menunggu terlalu lama, dan tentunya yang menjadi tanda tanya kita bersama, bagaimana dengan pelaksanaan deadsen ini. Jadi nanti kita akan melihat bersama apakah nanti penerimanya ada yang baru atau masih KPM yang lama. Kita akan menunggu sama-sama evaluasi dari BPS dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, seperti itu. Oke, terus update informasi Anda di channel Inspirasi Oktara, apalagi mendekati periode penyaluran tahap kedua. Jadi insya Allah ketika ada informasi terbaru saya akan posting di channel ini.